dari asumsi yang saya buat. Selanjutnya yaitu sigma vertikal sama dengan 0. Mohon maaf sebelumnya, apakah terdengar dengan jelas? Iya, terdengar. Oh iya, oke. Terima kasih Bapak. Oke, selanjutnya yaitu menghitung sigma vertikal sama dengan 0. Sigma vertikal sesuai dengan gambar, kita lihat apa saja yang vertikal, yaitu ada RA, P1 sin 45 derajat, dan P2. RA plus P2 sama dengan P1 sin 45 derajat. P2 adalah 2, RA plus 2 sama dengan setengah akar 2, RA sama dengan 0,7, di mana setengah akar 2 adalah 0,7, minus 2. Maka RA sama dengan minus 1,3 ton, arah atas, ke atas. Maka karena angka tidak enak, saya konversikan menjadi RA 1,3 ton, arahnya ke bawah atau berlawanan dari asumsi saya sebelumnya. Kemudian kita lanjut dengan sigma horizontal sama dengan 0. Sigma horizontal, kita lihat gaya apa saja yang bekerja secara horizontal, yaitu ada HA dan P1 cos 45 derajat. Berarti HA sama dengan P1 cos 45 derajat, HA sama dengan 0,7 ton. Oke, sudah kita buat reaksi tumpuan, kita gambar lagi dengan reaksi-reaksi yang sudah disesuaikan dari perhitungan reaksi tumpuannya, di mana ada momennya yang sebelumnya berarah seperti ini, maaf, berlawanan arah jarum jam. Setelah dihitung ternyata dia searah jarum jam, dan kemudian ada RA yang sebelumnya ke atas menjadi ke bawah, dan ada HA P1 sin 45 derajat, P1 cos 45 derajat, dan P2. Langkah selanjutnya yaitu yang kedua adalah menghitung gaya dalam. Pertama adalah menghitung gaya normal. Boleh interupsi? Oh boleh Bapak. Bisa scroll ke atas sedikit. Oh iya Pak, scroll ke atas. Arah HA-nya belum diberikan panah. Oh iya Bapak. Nilai Maaf Pak. HA sama dengan 0,7 ton. Ke Itu arah kanan. kemana? Ke arah kanan Bapak. Kanan. Iya. Karena apa? Alasannya karena HA kan ke arah kanan. Asumsi saya kanan. Sebenarnya perhitungan sebelumnya adalah HA min P1 cos 45 derajat sama dengan 0. HA sama dengan P1 cos 45 derajat. Maka asumsi saya benar, HA arah kanan, HA sama dengan 0,7 ton. Seperti itu Bapak. Oke, bagus. Kemudian yang P1 cos 45, P1 cos 45 di gambar rekap itu. Oh iya Pak. Tujuan memberikan panah melengkung untuk apa? Itu pensil Pak, mohon maaf Pak, itu waktu itu saya untuk menghitung gaya dalam momen, jadi saya mempermudah ide Oke, saya. Mohon maaf Pak, lupa saya hapus, itu pensil sebenarnya, mohon maaf atas. baik, akan dilanjut. Ya terima kasih Bapak. Akan saya koreksi lagi lanjutnya. Oke, menghitung gaya dalam. Yang kedua adalah menghitung gaya dalam. Pertama yaitu menghitung gaya normal. Kita lihat, istilahnya saya bilang kita bagi secara ini, ada bidang AC, CD, dan bidang DB. Kita lihat di mana gaya normal adalah gaya yang bekerja secara horizontal. Maka gaya yang bekerja secara horizontal terjadi pada bidang A sampai C. Bagi saya, maaf sebentar. Tidak bisa saya highlight ternyata. Mungkin teman-teman bisa melihat saja, karena tidak bisa di highlight ternyata itu bidangnya dari A sampai C. Mengapa? Karena ada gaya horizontal yang bekerja yaitu HA dan P1 cos 45 derajat, yang dimana sifatnya yaitu menekan balon. Maka pada bidang A sampai dengan C sampai C, NA sama dengan 0,7 ton, sama dengan nilai horizontalnya HA, bernilai minus karena dia sifatnya menekan. Kemudian NC juga 0,7 ton, negatif karena sifatnya menekan. Untuk tips saja,
saya menggunakan tips ini Bapak, saya melihat dari pandang kiri Pak. Kenapa? Sebelumnya karena sudah dengan syarat dengan sat sigma H sama dengan 0 itu sudah terpenuhi semua. Saya melihatnya dari pandang kiri. Jadi jika suatu ada gaya atau vektor yang sifatnya masuk ke dalam, maka dia menekan, maka itu adalah minus. Jika dia ke arah luar alias menarik, maka dia bernilai positif. Maka karena saya kesulitan dalam multitasking, saya melihatnya dari arah kiri Bapak. Jadi NA saya melihat ada HA, lihat sebelah kiri. Ada HA yaitu menekan, maka 0,7 ton minus. Kemudian pada NC saya melihat masih ada gayanya masih berlanjutan, yaitu 0,7 ton minus. NC kiri ya, mohon maafin NC kiri. Kemudian NC pandang kanan, saat saya lihat NC pandang kanan sebelah sini, di mana HA yang nilainya menekan itu dilawan balik oleh P1 cos 45 derajat, maka dia saling mengurangi. Maka NC kanan sama dengan 0. Lanjut sampai ND kiri 0, ND kanan juga 0, hingga NB sama dengan 0. Seperti itu cara saya. Mungkin sedikit berbeda dengan Bapak atau mungkin pemahaman teman-teman, tapi itu tips dari saya. Itu cara saya. Baik, saya lanjut. Kemudian lanjut dengan gaya geser. Oke, gaya geser. Nah, gaya geser adalah kita meninjau gaya-gaya yang tegak lurus dari bidang, atau karena ini bidangnya sudah horizontal, maka kita lihat bidangnya gaya yang bekerja secara vertikal. DA kita lihat mulai dari gaya geser titik A. Gaya geser Bisa titik di A zoom apa yang kecil bekerja? aja nggak Bapak? Biar gambarnya kelihatan sama tulisannya. Baik Pak, saya zoom kecil saja. Seperti ini apa terlihat? Ya. Udah. DA gaya geser, oke, baik Pak. Gaya geser titik A, gaya apa yang bekerja secara vertikal di titik A, yaitu adalah RA. Maka DA sama dengan RA, sama dengan 1,3 ton. Apa nilainya, positif atau negatif? Karena RA ke arah bawah, sesuai dengan kesepakatan, maka dia bernilai negatif. Kemudian kita lihat DC pandang kiri. DC pandang kiri nilainya masih sama dengan DA, yaitu 1,3 ton bernilai negatif. Kemudian kita lihat DC pandang kanan. DC pandang kanan kita sudah lihat bahwa ada dua gaya yang secara vertikal bekerja, yaitu RA dan P1 sin 45. Maka DC kiri minus P1 sin 45 derajat. Kenapa minus P1 sin 45 derajat? Karena P1 mengarah ke bawah sesuai dengan kesepakatan nilai negatif. Ingat bahwa gaya ini adalah vektor, maka harus tetap memperhatikan nilai, di mana DC kiri karena nilai negatif tetap ditulis negatif 1,3 minus 0,7 sama dengan minus 2 ton, alias 2 ton bernilai negatif. Kemudian ada DD pandang kiri. DD pandang kiri masih melanjutkan dari DC kanan, yaitu 2 ton negatif. Kemudian DD kanan. Nah, saat kita lihat di DD kanan sudah ada gaya vertikal lain yang bekerja, yaitu P2. Maka DD kiri plus P2. Mengapa plus P2? Karena P2 ke arah atas. Sesuai dengan kesepakatan nilai positif, maka minus 2. DD kiri tadi 2 ton negatif, ingat dia vektor, maka dia minus 2 tambah 2 sama dengan 0. Kemudian titik DB masih melanjutkan dari DD kanan, yaitu 0. Baik, saya lanjut ke momen. Di momen, pertama lihat momen titik A, yaitu di mana MA, karena ini adalah balok cantilever yang memiliki gaya momen. Berbeda dengan tumpuan sendi maupun tumpuan roll yang tidak memiliki momen. Di MA, kita lihat 13 sesuai dengan perhitungan yang sebelumnya sudah kita hitung di satu reaksi tumpuan, yaitu momen A sama dengan 13,9 ton meter. Ke arah mana? Searah jarum jam, atau dia bernilainya positif. Ya betul, ya positif. Lalu MC sama dengan MC
Mana tuh MC? Ini dia. MC. Jika kita meninjau MC, maka jadikan titik C, atau mungkin teman-teman bisa memenggalnya untuk mempermudah bagian sini, di mana C adalah tumpuannya. Maka gaya yang bekerja adalah MA dan RA dengan jarak gayanya adalah 3. MA karena arah jarum jam minus RA dikali 3 karena RA berlawanan arah jarum jam. Setelah dihitung mendapatkan hasil 10 ton meter nilai positif. Kemudian MD MD maka menganggapnya di titik D ini sebagai tumpuannya, maka gaya yang bekerja adalah MA, RA, dan P1 sin 45 derajat dengan jarak gayanya dari titik A sampai D. Untuk yang di titik A, untuk yang di titik C jarak gayanya adalah di titik C sampai titik D. Maka MA minus RA dikali 8 karena jaraknya 8 dan atas sampai titik D minus P1 sin 45 derajat dikali 5. Mengapa minus? Karena P1 sin 45 derajat arahnya berlawanan arah jarum jam. Setelah dihitung 13,9 minus 1,3 kali 8 minus 0,7 kali 5 nilainya 0. Di MB pun demikian. Jika dihitung maka hasilnya pun 0. Tapi buat apa susah menghitung jika sudah tahu di ujung bebas momennya adalah 0. Baik, saya lanjut dari menggambar gaya dalam. Menggambar gaya dalam. Tadi yang sudah kita hitung dari perhitungan gaya dalam, kita tulis lagi gaya normal, gaya geser, dan momennya. Ya, kita tulis, kita gambar lagi, kemudian kita tarik garis sesuai dengan arah, sesuai dengan di mana gaya itu bekerja. Tarik garis, kemudian sesuaikan jaraknya, kemudian gaya normal NA 0,7 ton negatif, maka dia ke bawah. Saya beri tanda warna merah. Sampai NC pandang kiri. Dari NC pandang kanan sampai NB nilainya 0. Dan ini dalam ton. Kemudian ada gaya geser. DA sampai DC pandang kiri 1,3 ton negatif. Sesuai dengan gambar kita buat arahnya di bawah sumbu 0. Kemudian dilanjut dengan DC pandang kanan sampai DD pandang kiri, yaitu 2 ton bernilai negatif. Kemudian ada DD kanan sampai DB nilainya 0. Kemudian momen ini dalam ton meter, mohon maaf Bapak dan teman-teman, saya lupa menulis di sini, tapi di catatan saya dan yang sudah saya submit di Classroom juga sudah saya revisi, ada tulisannya dalam ton meter. Ini dalam ton meter ya teman-teman. Ini momen MA sama dengan 13,9 ton meter positif. Ingat bahwa gambar bidang momen berbeda dengan bidang gaya normal dan Tuhan maaf salah tulis saya. Ini seharusnya bidang gaya geser. Seharusnya bidang gaya geser teman-teman. Dan di sini bidang momen. Nah, selanjutnya saja MA 13,9 ton meter, di mana bidang momen berbeda dengan bidang gaya normal dan gaya geser, di mana jika nilai positif bidang momen gambarnya ke bawah, kurvanya di bawah sumbu 0. Ini 13,9 ton meter positif sampai di sini 10 ton meter. Maaf sekali lagi saya lupa mencantumkan 10-nya di sini. Seharusnya ada, lupa saya. 10 ton meter nilai positif, maka dia linear sampai di MD sama dengan 0 dan MB 0. Jadi begini. Secara keseluruhan bisa dilihat seperti ini. Ya. Sekian Bapak dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya beri masukan sedikit ya. Iya Bapak, terima kasih. Masukan terkait momen di titik C pada penggambaran bidang momennya. Nah,
Di situ kan satu yang terlihat memang belum dituliskan nilai MC-nya 10 ton meter. Ya Bapak. Tapi kan sebenarnya saya kritisi di sini adalah dalam menggambarkan MC, apakah sudah dilakukan skalasi ya, khusus untuk momen. Misal kalau MA itu 13,9 ini diwakili berapa senti, terus kalau MC ini untuk mewakili 10 ton meter itu berapa senti sudah dilakukan atau belum? Oh iya Bapak, saya belum melakukan itu Bapak. Iya, mungkin itu yang saya perlu tekankan Untuk ke selanjutnya teman-teman. iya. Soalnya kalau dalam menggambarkan kayak Mohon maaf, normal ataupun putus-putus. bidang kayak geser, itu nggak masalah, nggak diukur. Tapi kalau untuk momen, karena momen itu sensitif ya terhadap distribusinya, jadi manual itu Iya tidak Bapak. diukur. Iya baik Bapak, akan menjadi evaluasi depannya. Saya akan memberikan skala yang lebih jelas. Iya. Iya, Oke, mungkin sekian Bapak dan teman-teman. ada pertanyaan dari Longden di sini. Dipersilahkan ya untuk ditanggapi Made. Selamat malam, Pak. Izin bertanya. Udah dengar nggak suara saya? Sudah bisa? Oke. Udah. Yang terkait yang tadi, yang gaya normal ya. Kan tadi Iya. Made bikinnya 0,7 negatif. Sedangkan gaya yang bekerja itu gaya tekan ya. Iya. Oh, oke, benar. Iya. Maaf. Saya Karena salah lihat. Oke. karena dia menekan, saya melihatnya dari pandang kiri saja. Menekan maka dia nilainya negatif. Bila dia menarik maka nilainya positif. Iya. Kalau saya menambahkan dari yang disampaikan konsepnya Made itu hanya berlaku apabila A sampai C itu ditekan dengan gaya horizontal yang nilainya sama. Tapi hati-hati kayak salah satu materi yang di YouTube itu kan ada di salah satu sisinya itu nggak imbang. Jadi kayak harus diberikan justifikasi sebenarnya nilainya berapa, sebesar berapa. Nanti tolong hati-hati ya. Karena ini kan kebetulan memang kalau dari pandang kiri di titik A tertekan, dia tekan. Memang iya. Di titik C, dia juga ditekan sampai 1. Sehingga dari A ke C ditekan semuanya. Tapi nanti hati-hati kayak di salah satu materi itu kan di salah satu titik katakanlah di titik C ya terjadi dua buah gaya normal yang nilainya beda sehingga nilainya nanti selain memutuskan dia itu tekan atau tarik nilainya berapa harus dihitung dicermati itu ya hati-hati Iya. aja. Iya, baik Pak. Terima kasih Bapak. Apa sudah bisa saya stop sharing Bapak? Oh, atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Mohon maaf. Yang lain ada pertanyaan lain atau enggak? Daniel, silakan. Mungkin Daniel yang terakhir ya. Selamat malam teman-teman. Saya nama Made. Iya, ingin bertanya apa? Saya ingin menanyakan terkait dengan menghitung rasi tumbuhan. Iya, Di lanjut situ ada sigma MA sama dengan 0. Nah, itu yang sigma mau apa? saya tanyakan. Mohon maaf. Sigma MA. Sigma momen MA ya. Di Oh titik A iya, sama dengan momen 0. titik A. No. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Apakah hanya di sigma momen A saja semua komponen-komponennya itu bisa kita verifikasi apakah itu benar atau tidak? Apakah tidak ada momen di titik D atau titik C untuk Bisa. memvalidasi data tersebut? Oke. Baik, akan saya jawab. Sebenarnya bisa jika dihitung manual. Tidak hanya sigma MA sama dengan 0. Mungkin Daniel mau bikin sigma MC sama dengan 0, kemudian lanjut lagi sigma MD sama dengan 0. Tapi pertanyaannya buat apa? Kalau vertikalnya sudah misalkan seperti ini kebetulan baru cantilever ya, jadi yang ini ketahuan hanya MA. Tapi jika dia nanti direaksi tumpuan sendi ataupun tumpuan roll, buat apa ngitung berkali-kali sigma MA, sigma MC, sigma MD. Salah satu misalkan udah ketahuan, nanti bisa diteruskan dengan sigma vertikal untuk menghitung gaya-gaya secara vertikalnya.
ini kan sebenarnya sigma MA ini kita mau mencari tahu MA-nya, tapi kalau nanti di persoal yang balok bertumpuan sendi maupun tumpuan roll, cukup sebenarnya satu aja, nanti bisa dicari diteruskan dengan sigma vertikalnya, tergantung kebutuhan soalnya sih gitu. Misalkan Daniel mau bikin di sigma MD juga bisa, tapi kan kita memprioritaskan sigma MA dulu karena kita mencari nilai MA MA-nya. Karena ini balok anti lengkap. Kalau saya sih mohon maaf, itu kalau kamu mengerjakan di momen sigma D di momen titik D, bagaimana cara kamu melaksanakannya? Apakah dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Di sigma MD, misalkan di sigma MD, kalau sigma MD berarti tumpuannya di D, ya. Sigma bukan tumpuan titik acuan. Oh iya, maaf acuan. Mohon maaf Pak, karena kebiasaan di SMA untuk ini mengingat ini, kalau di sigma MD berarti tumpuannya di D ya. Acuannya di D. Nah, bagaimana kita mau menghitung sigma MD sama dengan 0 bila MA-nya belum ketahuan? MA-nya ketahuan jika kita sudah menghitung sigma MA sama dengan 0. Seperti itu. Bila maaf lagi, sebenarnya kalau di sigma momen sama dengan 0, di sigma momen sama dengan 0, itu juga bisa sebenarnya. Hanya bisa ketahuan. Cuma ya pertanyaannya itu, jika memang sigma momen di titik D sama dengan 0, itu mekanismenya bagaimana? Apakah dari balok yang sebelah kiri D kita analisis, apakah balok yang sebelah kanan D yang kita analisis begitu? Semuanya dong. Saya izin menjawab Oke, baik Pak. Ya, jadi mohon izin Made bisa mute sebentar. Oh mute, oke Bapak. Saya mute. Maaf. Baik, di sini saya izin menanggapi ya. Terkait apakah acuannya itu hanya di A, bolehkah di titik lain? Boleh di titik lain. Dalam kasus ini boleh di titik C, boleh di titik E, maupun di titik B. Hanya saja gini konsekuensinya. Dalam aksi kita menentukan sigma momen di titik tertentu, misal titik A, itu kan tujuannya kita pengen mengetahui reaksinya berapa. Katakanlah MA-nya berapa, RA-nya berapa, HA-nya berapa. Nah, kebetulan kalau kita meninjau di titik A, itu kan tujuannya dalam kasus ini mencari MA. Nah, bersama dengan itu, kalau kita jadikan A sebagai acuan, berarti HA sama RA hilang. Kalau kita menentukan di titik C maupun di titik D, kita nanti akan memunculkan, kalau teman-teman zaman SMA dulu tuh unknown atau anu, atau hal yang belum diketahui, variabel yang belum diketahui, itu akan diperhitungkan di bagian perhitungan selanjutnya. Jadi kalau katakanlah kita mau meninjaunya di titik D ya, nanti akan muncul variabel RA. Di mana RA itu kan belum ditentukan nilainya berapa. Kalau kita urutkan perhitungannya milik Made ini, MA ditemukan dulu, baru nanti ketemu RA, terakhir ketemu HA. Kalau kita menentukan titik D sebagai acuan, berarti RA-nya belum tahu dong. Karena RA-nya membentuk momen ke titik D, yaitu RA dikalikan 8. Padahal belum tahu nilainya. Berarti padahal kita pengen cari MA-nya berapa. Lah, RA-nya berapa? Nah, dengan kita menentukan titik A sebagai acuan, berarti kan kita mengeliminasi dulu RA-nya. Baru nanti ketika ingin mencari RA-nya, MA-nya sudah ketemu duluan. Intinya itu sih. Practically di sini lebih mudah di titik A terlebih dahulu. Kalau pendek kata seperti itu. Made mungkin bisa menanggapi, Daniel juga bisa menanggapi, silakan. Pak, mau menanggapi sebentar ya Pak ya. Itu jika memang di titik D, sigma momen di titik D sama dengan 0, itu apakah hanya di sebelah kiri balok D titik D itu saja yang kita analisis Pak? Apakah di sebelah kanan titik D tidak kita analisis begitu? Atau jika memang seolah-olah di sebelah kanan titik D itu ada sebuah gaya atau sebuah hubungan begitu Pak? Oke, semoga saya nggak salah menanggapi ya. Ini mungkin
Daniel ya. Mungkin Daniel masih agak sedikit rancu terkait cara menentukan reaksi dengan cara menentukan momen. Nah, kalau cara menentukan reaksi, misal ya, andai kata kita mau signal momen di titik C sama dengan 0 gitu ya, berarti reaksi-reaksi yang berkontribusi dalam perhitungan itu nanti ada, ini titik C ya acuannya ya, berarti ada MA, ada RA, ada HA, ada D, P2 itu loh. Kedua sisinya tetap masuk. Tapi kalau Daniel ingin nyari momen di titik B, itu memang yang diakuin hanya bentang sebelah kirinya saja. Itu kan di step pada saat kamu ingin menghitung momen di titik tertentu. Jadi misal M di titik C, berarti kan yang dipakai itu hanya RA, MA, sama HA. Misal momen di titik D, berarti yang diakuin itu hanya MA, HA, RA, P1, P2, P1 pos sama P1 sin itu. Nah, nanti kalau di titik B berarti baru HA, RA, MA, P1 pos maupun sin sama P2. Kayaknya kok rancunya di situ ya kalau saya tangkap. Kalau dalam hal menghitung reaksi tumpuan itu memang kedua belah sisinya diperhitungkan. Tapi kalau menghitung momen di step yang halaman selanjutnya itu hanya diakui potongan balok yang dijadikan batasannya saja. Jadi kalau titik A ya sebelah kirinya A, kalau titik B ya sebelah kirinya B, kalau titik C sebelah kirinya C. Makanya ketika saya kasih info di materi itu saya kasih blok warna abu-abu. Jadi hanya bentang itulah yang diklaim untuk menghitung momen. Semoga dapat menjawab. Mungkin Made dapat menanggapi dan Daniel bisa menanggapi juga. Iya, saya setuju dengan Bapak. Kalau dalam perhitungan reaksi tumpuan atau momen itu beda. Kalau seperti yang tadi Bapak bilang, saya setuju. Ya, maksud saya seperti itu. Mungkin penyampaian saya tadi kurang bisa. Gimana Daniel? Apa sudah terjawab? Sudah Pak, terima kasih Pak. Semoga teman-teman di sini tidak rancu ya. Nanti silahkan mencermati materi yang agak akhir aja. Karena di bagian agak akhir itu saya sudah lengkapi kayak blok-blok warna abu-abunya. Jadi di sana teman-teman akan bisa membedakan secara pasti di mana sih lingkup kita saat menghitung reaksi tumpuan dan di mana sih saat kita menghitung momen. Kalau reaksi tumpuan berarti kedua belah sisinya diperhitungkan. Kalau kita di titik C berarti A sampai DB itu dihitung semua. Kalau yang menghitung momen itu ya hanya di sebelah kiri titiknya saja. Poinnya seperti itu. Baik, ada yang disampaikan lagi dari Made? Iya Pak, saya ingin menyimpulkan dan sekaligus mengafirmasi bahwa jika dalam menggambar bidang momen berarti harus memperhatikan skala ketentuannya Pak ya. Iya, karena kalau orang secara awam melihat gambar ini tuh dia linear ya, garisnya tuh lurus, tapi kan belum tentu lurus gitu loh, karena di titik C itu bekerja P1 cos dan P1 sin yang sedikit banyak akan membuat distribusinya agak sedikit berbeda. Gitu. Seperti itu. Berarti untuk bidang gaya geser maupun gaya normal tidak masalah Pak? So far nggak masalah, tapi memang lebih bagusnya disesuaikan juga. Tapi untuk saat ini kalau saya bisa bicara belum bisa belum ada pengaruh secara langsungnya gitu loh. Di sini yang berpengaruh hanya di titik C gambar momen aja. Nanti kalau teman-teman sudah menyinggung masalah beban merata, nah itu nanti agak sedikit sensitif dan harus kritis di sana. Baik, terima kasih Bapak. Apa sudah bisa saya stop sharing Bapak? Baik, terima kasih banyak. Iya. Kita masih menyisakan waktu sekitar 7 menit. Kita lihat saja nanti sejauh mana. Kita panggil Filzah ya untuk menyampaikan nomor 2. Apakah sudah Baik tergabung? Pak, saya izin presentasi nomor 2. Ya.
Tiba-tiba mikrofon Belum Filza terlihat. hilang. Oke, belum. Bisa diulangi, Bentar, Pak. please. Sudah terlihat apa belum, Pak? Sudah. Ya, saya langsung ke nomor 2. Sebelumnya, selamat malam Pak Mirza dan teman-teman semua. Saya Filza Saabitah. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya nomor 2 latihan struktur balok. Mohon maaf sebelumnya, di sini untuk P3 saya langsung cerminkan ke P3 sin beta dan P3 cos beta dengan beta 30 derajat. Langsung saja, yang pertama saya, iya Pak, baik. Lebih besar dikit, oke. Yang pertama saya asumsikan HA arahnya ke kanan dan RA arahnya ke atas serta RD arahnya ke atas. Yang pertama menghitung reaksi tumpuan, yaitu, mohon maaf ini kurang sigma Pak Mirza, sigma MA untuk mencari RD sama dengan P3 sin alfa, mohon maaf P3 sin beta kali 5 dikurangi, mohon maaf ini RD dikali jaraknya yaitu 6 meter sama dengan 0. Lalu didapatkan RD sama dengan 3/2 atau 1,5 dikali 5 dibagi 6, yaitu sama dengan 1,25 ton positif, sehingga benar atau sesuai dengan asumsi saya arahnya ke atas. Yang kedua, mencari sigma vertikal sama dengan 0, yaitu RA arahnya ke atas sehingga positif, ditambah RD arahnya ke atas positif juga, dikurangi P3 sin beta. Sehingga didapatkan RA sebesar 0,25 ton positif arahnya ke atas. Sehingga asumsi awal saya benar. Yang terakhir didapatkan sigma horizontal sama dengan 0. Yaitu di sini ada HA yang arahnya ke kanan berarti positif, dikurangi P3 cos beta yang arahnya ke kiri berarti negatif, dikurangi P4 yang arahnya ke kiri berarti negatif. Sehingga didapatkan hasil HA sama dengan 6,5 ton positif. Sehingga asumsi awal saya HA mengarah ke kanan adalah benar. Selanjutnya, menghitung gaya normal. Yang pertama, NA. Di sini saya menggunakan metode potong. Jadi misal saya meninjau titik A, saya potong di sini, saya lihat kiri, yang bekerja hanyalah HA, sehingga didapatkan NA sama dengan negatif HA. Kenapa negatif? Karena di sini mengalami gaya tekan, sehingga nilainya negatif, yaitu negatif 6,5 ton atau bisa dituliskan dengan 6,5 ton negatif. Selanjutnya, NC kiri. NC kiri, misal saya potong di sini, saya pandang ke kiri, nilainya masih sama seperti NA, sehingga didapatkan NC kiri sama dengan NA, yaitu 6,5 ton negatif. Selanjutnya, NC kanan. Misal saya potong di sini, berarti ada dua gaya yang bekerja dan berlawanan arah, yaitu HA dan juga P3 cos beta. Karena HA mengarah ke kanan, sehingga nilainya negatif. Dan P3 cos beta mengarah ke kiri, sehingga nilainya positif. Sehingga didapatkan NC kanan sama dengan 4 ton negatif. Selanjutnya, ND kiri. Misal saya potong di sini, sehingga gaya normal yang bekerja di sini masih sama seperti dengan ND kiri. Mohon maaf, ND kiri masih sama dengan seperti
NC kanan, yaitu 4 ton negatif. Selanjutnya, ND kanan. Saya Minta tolong di zoom kecil biar gambarnya terlihat sama tulisannya bisa terlihat. Zoom kecilkan. Iya, Pak. Segini, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Di sini misal saya hitung ND kanan, saya potong di sini. Sehingga gaya normal yang bekerja masih sama seperti dengan ND kiri, yaitu 4 ton negatif. Selanjutnya, NB kanan. Di sini terdapat gaya tekan dari P4, sehingga nilainya sama NB sama dengan P4, yaitu 4 ton positif. Saya lanjutkan untuk gaya geser. Saya juga masih menggunakan metode potong. Yang pertama, ada gaya geser di titik A atau DA, nilainya sama dengan RA, karena gaya geser ditinjau dari gaya vertikal yang bekerja pada struktur balok. Misal saya potong di sini, gaya geser yang bekerja adalah RA, sebesar 0,25 ton. Kenapa positif? Karena RA mengarah ke atas, sehingga nilainya positif. Selanjutnya, DC kiri. Misal saya potong di sini, nilai DC kiri masih sama dengan nilai DA, sehingga DC kiri sama dengan DA. Didapatkan nilai sebesar 0,25 ton positif. Selanjutnya, DC kanan. Misal saya potong di sini. Nah, di sini ada dua gaya vertikal yang bekerja, yaitu RA dan juga P3 sin beta. RA mengarah ke atas, berarti positif RA, atau 0,25 ton dikurangi 1,5 ton, sehingga didapatkan hasil 1,25 ton negatif. Selanjutnya, DD kiri. Misal saya potong di sini, maka gaya geser yang bekerja masih sama seperti dengan DC kanan, yaitu senilai 1,25 ton negatif. Selanjutnya, DD kanan. Misal saya potong di sini, maka nilainya sama dengan gaya geser yang bekerja di DD kiri dan ditambah RD karena mengarah ke atas, sehingga nilainya sama dengan negatif 1,25 ditambah 1,25 sama dengan 0. Yang terakhir, DB. Karena di titik B tidak ada gaya vertikal yang bekerja, sehingga gaya gesernya bernilai 0. Selanjutnya, menghitung momen. Momen di titik A sama dengan 0, karena tidak ada gaya yang bekerja. Kenapa RA tidak dihitung? Karena RA tidak memiliki jarak, jadi tidak dihitung atau nilainya 0. Selanjutnya, momen di titik C, berarti gaya yang bekerja adalah RA. RA jika mengarah ke titik acuan C, maka nilainya positif karena searah jarum jam. Sehingga, ingat, momen rumusnya gaya dikali jarak, sehingga gayanya 0,25 ton dikali 5 meter, sehingga didapatkan nilai 1,25 ton meter. Selanjutnya, momen di titik D. Di sini ada dua gaya yang bekerja, yaitu RA dan P3 sin beta. RA nilainya sama dengan MC, tetapi jaraknya yang berbeda. Jadi, RA dikalikan 6 dikurangi P3 sin beta dikalikan 1. Kenapa P3 sin beta bernilai negatif? Karena jika kita putar ke titik acuan D, maka berlawanan arah jarum jam, sehingga nilainya negatif. Didapatkan 0,25 kali 6 dikurangi 1,5 kali 1 sama dengan 0. Selanjutnya, momen di titik B. Ada 3 gaya yang bekerja, yaitu RA, P3 sin beta, dan RD. RA nilainya masih sama, positif, tetapi jaraknya yang berbeda, yaitu 10 meter. P3 sin beta nilainya negatif, tapi jaraknya yang berbeda, yaitu 5 meter. Dan RD nilainya positif karena searah jarum jam, dan
jaraknya 4 meter, sehingga didapatkan hasil 0. Selanjutnya, menggambar gaya dalam. Di sini saya gambar sesuai struktur, lalu saya tarik garis ke bawah sesuai titik acuan, sesuai masing-masing titik acuan. Di sini saya tuliskan gaya normal, NA sampai NC kiri nilainya 6,5 dalam ton. NC kanan sampai ND kiri nilainya 4 ton. Dan ND kanan sampai NB nilainya 4 ton positif. Selanjutnya, bidang gaya geser. DA sampai DC kiri nilainya 0,25 ton. DC kanan sampai DD kiri nilainya 1,25 ton negatif. Dan DD kanan sampai DB nilainya 0. Selanjutnya, momen. Momen di titik A nilainya 0. Momen di titik C nilainya 1,25 ton meter positif. Dan momen di titik D nilainya 0. Momen di titik B nilainya 0. Terima kasih. Apakah ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Mungkin kita mulai dari apakah ada yang memiliki konsep lain atau perbedaan dalam mengerjakan ini? Apakah cara ngerjainnya sama semua? Dan beserta hasil. Saya ingin bertanya, Bapak. Saya Made Handika. Baik, silakan, ada yang memiliki pendapat lain? Made, apa punya konsep lain? Enggak, saya ingin bertanya tadi mengapa NB-nya normal B-nya bernilai positif tadi. Nah, izin menjawab Pak Mirza. Made Handika Silakan. izin menjawab. Di sini kita ingat-ingat lagi, gaya normal itu bergantung pada tekan dan tarik. Jika tekan, maka nilainya negatif. Oh iya. Itu menekan maaf. ya, Vanisia, Filza. Vanisia lagi. Maaf. Ya, salah, ini nilainya negatif. Iya, itu menekan. Makanya tadi aku cek apa dia menarik tadi, apa salah gitu. Mohon maaf, Pak. Iya. Yang benar itu gimana asli. coba? Jadi yang benar ini nilainya negatif karena menekan struktur. Oke. Ini sebenarnya tuh ada pendekatan yang enak loh untuk ngerjakan gaya normal. Cuma saya tuh nggak berani nyampaikan waktu di materi, soalnya pendekatan itu kayak pendekatan yang sangat tidak beralasan gitu loh. Kalau teman-teman mencermati beberapa materi lain di YouTube gitu ya, dari pengajar lain atau kreator yang lain gitu, pasti dia itu cenderung ngerjakan per titik seperti itu. Tapi sebenarnya dalam mengerjakan ini itu teman-teman mudah loh ngamatinnya. Jadi kamu lihat dulu, kenali tumpuannya. Tumpuan kiri kan sendi ya, tumpuan kanan itu roll. Sebentar, saya ingin join menggunakan akun tambahan deh.
Baik, mungkin gantian present. Iya, Pak. Terima kasih. Baik, suara saya bisa didengar dengan jelas kah? Bisa, Pak. Bisa, Baik. Pak. Di sini saya coba untuk menggambarkan ulang baloknya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di titik lain, saya lupa gambarnya kayak gimana tadi. Di antara tumpuan sendi sama roll, bebannya wujudnya apa? Miring. Izin menjawab Pak, iya betul miring dengan sudut 30 derajat. Terus, kalau yang lainnya di mana tadi? Ada gaya horizontal yang menekan di titik B, B, ya pojok kanan Pak. di sini. Bukan, di ujung bebas maaf, di ujung bebas. Iya. Ini Selain kita kasih P1 gitu ya. Ini P2. Nah, ini teman-teman kalau bingung bayangkan ini, itu sebenarnya ini tuh kolom, tapi tidur. Jadi kalau setelah diuraikan, itu kan sejatinya bebannya jadi kayak gini kan, sudah dilakukan tadi, ini P1 cos alfa katakanlah gitu, ini P1 cos sinus. Kayak gitu. Nah, cara yang ingin saya kenalkan, itu adalah teman-teman lihatnya dari kanan. Jadi tumpuannya yang kiri itu kan sendi, berarti kan dia memberikan tahanan terhadap reaksi apapun, tapi nggak muncul momen. Kalau roll, terhadap pembebanan yang diberikan itu kan seperti roda, kayak kalau kamu dorong pintu gerbang kayak gitu. Nah, ketika kamu dorong dengan P2 kan dia bergerak ke samping, karena ada rodanya. Nah, berarti kalau dilihat dari kanan, paling kanan ke kiri, berarti beban horizontal yang diberikan itu dari kecil ke besar. Ada yang bingung nggak dengan istilah itu? Jadi kalau kamu memberikan aksi berupa gaya horizontal, kalau kamu lihatnya dari kanan ke kiri, kanan itu posisinya yang paling kecil. Karena di bagian yang terdapat di sebelah kanan ini, yang saya kasih warna kuning, itu hanya terpengaruhi oleh P2. Sementara yang di bagian yang warna biru ini merupakan gabungan antara P2 dan P1 cos alpha. Jadi kalau kamu pengen menghitung cara cepat, andai kata ini titik A, titik B, C, D gitu, katakanlah seperti itu. Berarti ND nilainya adalah P2. Ya enggak? Tekan atau tarik? tekan. Tekan. Karena ketekan. Langsung dari P2-nya. Kemudian, kalau N di titik B, nilainya berapa? Apakah P2 juga? Sama dengan ND, sama dengan P2. Karena di area yang warna kuning itu semua terpengaruhnya hanya P2. Tekan juga. Kemudian, N di titik C, yang sebelah kanan, nilainya berapa? N, B, sama dengan P2 juga. 2. Karena dia di area kuning. Apalagi NC pandang kanan loh ya. Kita C ngelihatnya ke arah kanan, berarti dia akan beririsan dengan yang warna kuning. Berarti di titik B, B maupun C kanan itu nilainya adalah P2. Dan dia sifatnya tekan. Nah, sekarang kalau kita lihat dari yang sebelah
C kiri. Nah, berarti ini ada akumulasi dua buah gaya horizontal, yaitu P2 plus P1 cos alfa. Tekan atau tarik? Tekan. Tekan, Tekan. Bapak. Kemudian kalau Na, nilainya berapa? Sama seperti NC kiri. Sama dengan NC kiri. Ya, nilainya itu. Berarti tekan juga. Tekan semua ini. Nah, teman-teman kalau kebingungan bisa alternatifnya pandang kanan. Kesimpulannya itu sih. Pandang dari kanan lebih enak. Kalau pandang dari kiri itu kayak kamu mengurangi kan kayak tadi yang disampaikan oleh Filzah tadi. Jadi kayak NA itu adalah HA gitu kan ya. Kemudian NA agak ke kanan yaitu si NC, berarti HA dikurangi dengan P1 cos, kan jadi lucu gitu. Jadi daripada seperti itu, mudahnya seperti ini aja. Jadi seolah-olah ketika saya pengen menggambar diagram gaya normal, wujudnya dia akan sama konstan dari D ke C, kemudian nilainya dia akan lebih parah lagi di transisi C sampai ke titik A. Dan semuanya ini dia tekan, berarti negatif. Ada yang ditanyakan di sini, khusus untuk gaya normal. Sudah jelas? Filzah, udah jelas? Siap, sudah, Pak. Sudah ya? Itu Ya, yang sudah. saya Terima kasih, komentari. Pak. Kemudian satu lagi tadi momen. Momennya tadi tolong didekte dong. MA berapa? Ini benar. Sebelumnya apa titiknya seperti ini? A sampai D atau ada yang kurang? Benar seperti itu, Pak. Benar seperti itu. Tolong didekte nilainya berapa? MA. MA sama dengan 0. MA sama dengan 0. MB. MB. MB sama dengan 0. MC. MC sama dengan 1,25 ton meter. MD. 0. 0. Nah, tadi kalau saya lihat kok kayaknya separuh segitiga ya wujudnya. Iya nggak? Iya, Bapak. Nah, kalau itu kayaknya ada salah dalam menarik garis menurut saya. Jadi di sini MC-nya punya nilai dan momennya negatif atau positif di sana? Positif, Bapak. Momen positif, berarti gambar momennya di bawah. Kemudian MB-nya 0, MD-nya juga 0, seharusnya seperti ini dong. Iya nggak? Kalau punyamu tadi kayaknya separuh. Iya nggak? Apa salah lihat saya? Iya, Bapak. Separuh punya saya. Jadi harusnya kayak gini. Kalau yang geser itu walaupun ngitungnya rumit, gambarnya gampang menurut saya. Dah ya, ada yang didiskusikan dari kasus yang ini. Mudah kok nih. Izin bertanya, Pak. Iya, Alfian. Untuk yang cara yang Bapak jelasin barusan ini hanya berlaku untuk tekanan yang salah satu aja gitu, Pak, atau kalau dua-duanya? Jadi kalau kasus ini hanya berlaku di mana sih? Sebenarnya general, cuma apabila teman-teman menjumpai kayak kondisi di titik C, di sana kalau kita lihat itu kan dia sebenarnya ada P1 gitu kan ya. P1 cos alpha. Nah, tentu saja P1 cos alpha itu nilainya beda dengan HA kan? Kan itu sebenarnya ada nilai HA yang harus dihitung di reaksi dulu kan.
gitu. Nah, kalau saya dulu jadi mahasiswa semester 1, itu saya bingung banget. Lah gimana cara gambarnya kalau nilainya itu beda. Sampai saya dulu waktu kuliah semester pertama, bidang gaya normal saya gambarnya gini, trapesium. Gara-gara apa? Gara-gara di sini tuh nilainya HA misal gitu ya. Kemudian di sini tuh nilainya P1 cos alpha. Saya ingat banget ini semester 1 saya dulu waktu kuliah S1. Padahal kayak normal itu kok kayaknya nggak ada yang nilainya seperti itu ya, yang membentuk distribusi trapesium. Nah, yang benar adalah di sini distribusi gaya normal itu untuk level sekarang itu wujudnya masih linier, konstan. Dan pasti di salah satu titiknya nanti ada transisi nilai. Mungkin yang dari angka negatif jadi positif, atau negatif makin negatif, positif makin positif, seperti itu. Kalau yang ini kan kasusnya dari negatif semakin negatif gitu kan ya. Nah, kenapa kok saya tawarkan cara ini? Untuk mengantisipasi adanya kemungkinan teman-teman nanti ketika buntu gitu, nggak punya ide gambarnya demikian. Itu nggak akan ada seperti ini. Jadi, di titik yang kita tandain di sini, nah, itu nilainya itu pasti ada dua. Nilai akibat pengaruhnya P2 sama P2 dan P1 cos. Jadi nilai situ harus ada dua. Jadi kayak di perilaku gaya geser ya. Jadi bidangnya itu kayak ada dua nilai, pandang kiri, pandang kanan. Seperti itu. Bisa dipahami, Alfian? Baik, Pak. Sudah cukup jelas ya. Teman-teman yang lain silahkan kalau masih ada yang ganjel gitu, masih belum jelas. Soalnya minggu ini insya Allah materinya kita akan belajar terkait beban merata ya. Dan kalau melihat hasil diskusi hari ini, saya akan menghindari banget untuk menjelaskan yang tidak diperlukan. Jadi teman-teman kan sudah paham gimana cara menghitung reaksi, kemudian teman-teman juga sudah paham cara menghitung gaya dalam di dalamnya. Jadi nanti kayak saya modelnya straightforward gitu. Jadi agak sedikit cepat. Ya nanti durasinya bisa lebih cepat juga. Kasusnya yang kita tawarkan nanti bervariatif. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau masih belum paham terkait menghitung reaksi, kemudian ada kecenderungan bingung membedakan antara sigma momen dan menghitung momen, harap minggu ini sebelum pertemuan di hari Jumat bisa dipahamkan dulu. Jadi sebagai informasi kalau menghitung reaksi tumpuan itu berarti sigma momen ya diterapkan ya. Tapi kalau menghitung gaya dalam alias momen ya momennya yang dihitung. Jadi bedakan itu. Kalau kondisi yang reaksi tadi berarti kalau andai kata kita tinjauan di titik B berarti reaksi-reaksi di titik A, C sama D itu dihitung. Tapi kalau menghitung momen di titik B andai kata seperti itu berarti hanya yang ada di bentang kirinya B yang dihitung. Bedakan itu ya. Oh ya, ini setelah ini saya akan stop present. Saya pengen mengamati cara perhitungan si filzah di bagian titik B ya. Soalnya saya tadi belum melihat. Saya kok agak nggak yakin bahwa distribusinya itu seperti yang kita lihat warna biru positif 1,25. Coba kita lihat setelah ini ya. Saya akhiri dulu. Silahkan. Sebentar, Pak. Coba difokuskan di perhitungan MB, nilai momen di titik B.
Positif RA dikalikan lengannya MB. RA dikalikan 10. Dari mana RA kali 10? Ini saya mengambil titik acuan B-nya yang di pojok kanan, Pak. Sorry, MD yang saya maksud. MD. RA dikalikan 6 positif. Kebetulan sih. Kebetulan. Jadi teman-teman nanti hati-hati ya. Tidak selalu apabila di atas tumpuan itu momennya sama dengan 0. Kebetulan kan di sini ketika dihitung MD-nya memang 0. 0,25 kali 6 dikurangi setengah, 1,5 dikali 1 sama dengan 0. Tapi bisa jadi ya, MD itu nilainya tidak 0. Tapi berarti harus tetap dihitung. Nah, kalau yang nggak dihitung tuh kriterianya seperti apa sih? Kriterianya itu seperti kalau M di titik B itu. M di titik B itu tidak worth it sama sekali untuk dihitung karena dia posisinya di ujung bebas. Karena di ujung bebas tidak ada yang megang, tidak ada komponen yang pegang, berarti dia momennya sama dengan 0. Seperti itu. Kalau di ujung bebasnya itu tadi ada tumpuan, entah itu cepit, sendirol, itu mungkin ada nilainya dan harus dipastikan lagi. Seperti itu. Dari saya sudah cukup. Apakah ada yang disampaikan sebelum diakhiri? Dari Filza sendiri ada yang masih nanggung? Pak, saya ingin bertanya tapi di luar materi ini tentang materi YouTube Bapak. Iya. Yang di bagian balok cantilever dengan beban terpusat, di situ kan Bapak menambahkan titik D. Nah, itu saya masih bingung untuk apa ditambahkan titik D dan bagaimana tujuannya apa ya? Ya, dan ciri-ciri struktur bagaimana yang perlu ditambahkan gitu, Pak. Makasih. Jadi begini, saya kemarin secara iseng menampilkan titik D di cantilever itu. Sebenarnya saya bisa meletakkan itu di struktur manapun, tapi kok kemarin saya kebetulan ingatnya di cantilever. Tujuannya buat apa? Kadang kayak kasusnya kebetulan kasusnya si Made tadi. Nah, Made tadi kan menentukan M yang nilainya itu 10 ton meter, tapi saya lupa di titik mana. Dan dia itu letaknya di antara tumpuan paling kiri sama tumpuan kanan. Gitu kan? Nah, kita itu ingin memastikan M di titik D tadi apakah membentuk pola yang lurus, apakah linier, seperti itu loh. Nah, kalau di kasusnya Made tadi, itu ada kecenderungan polanya nggak linier. Soalnya kenapa? Soalnya tepat di titik yang tercipta secara natural itu tadi, bukan yang kita buat-buat yang di cantilever. Dia itu ada beban terpusat kan ya? Nah, kalau ada beban terpusat, kemudian momennya itu membentuk linier, itu kemungkinannya sangat kecil. Nah, tapi kalau kasusnya di cantilever kemarin, itu kan bebannya tidak ada di sekitar titik D kan ya? Nah, akibatnya apa di situ kalau nggak ada beban sama sekali? Sebenarnya kita ingin membuktikan distribusinya itu benar-benar linier apabila teman-teman menggambarnya secara skalatis. Jadi teman-teman nanti bisa kalau pengen iseng praktek itu pakai milimeter block, kemudian digambarkan sebagaimana skala sebenarnya. Jadi nanti terbukti D-nya itu benar-benar kayak dilalui oleh garis lurus seperti itu. Nah, tapi kalau punyanya si Made itu kemungkinan kecil berbentuk garis lurus. Sementara Made tadi karena tidak pakai milimeter block, gambarnya lurus. Dapat ya maksudnya ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak Mirza. Sama-sama. Itu nanti akan sangat berguna kalau teman-teman besok meninjaunya kayak struktur yang punya beban merata. Karena beban merata besok teman-teman nggak menggambarnya itu lurus datar lagi. Ada yang miring, ada yang melengkung. Nah, maka dari itu ini tolong benar-benar dipahami, masih ada waktu untuk dapat diskusi lagi kalau diperlukan di lain hari. Seperti itu. Teman-teman yang lain sebelum diakhiri karena kita overtime, ada yang disampaikan? Izin bertanya, Bapak. Kevin, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ini udah paham yang balok-balok ini, terus saya mau cuma memastikan pemahaman saya tentang gaya normal. Waktu SMA kan saya pahamnya itu gaya normal itu kayak yang mengarah ke pusat bumi. Nah, terus yang ini tuh gaya aksial itu saya agak bingung. 12 saja. Terima kasih. Okay. Bingungnya karena istilah atau bingungnya karena apa? Ya, istilah dan pemahaman saya waktu SMA itu gaya normal
adalah gaya yang mengarah ke pusat bumi dan tegak lurus dengan bidang datar. Lalu yang waktu kuliah ini gaya normal itu gaya aksial yang horizontal yang mempengaruhi terhadap struktur. Nah itu saya agak bingung. Oke, saya izin present ya. Iya Pak. Tapi materinya nggak dari mekanika statis tentu, tapi saya tayangkan dari mekanika bahan. Iya Pak, siap. Baik, layar saya apa sudah mulai proses menampilkan? Sudah ya? Nah, ini saya ambil dari kajian perhitungan tegangan regangan. Teman-teman pastinya sedang belajar ini di mekanika bahan. Nah, di sini tegangan yang digunakan adalah tegangan normal ya. Tegangan normal itu bisa diperoleh atau dihitung dari membandingkan antara gaya normal atau sebutan lainnya itu gaya aksial terhadap luasan tempat bekerja tegak lurus dari gayanya itu tadi. Jadi, mau objek kita itu tidur atau objek kita itu berdiri, sepanjang dia itu dikenai beban yang arahnya itu benar-benar tegak lurus dari penampang, berarti dapat dikatakan sebagai gaya normal atau gaya aksial. Jadi ini contohnya kalau baja sedang ditarik gitu, nah berarti dia diterapkan beban tarik P. Berarti gaya aksial tarik atau gaya normal tarik. Ada yang lain juga, beton. Sudah dapat dilihat ya di sana ya, layarnya berganti. Jadi kalau kita punya silinder beton, nah kemudian betonnya itu ditekan dengan beban sebesar P, P-nya itu dapat dikatakan sebagai beban aksial, gaya normal itu sama. Jadi mau tidur, mau berdiri, kemudian apabila ada P atau beban yang bekerja tegak lurus dari penampangnya itu tadi, berarti dia dikatakan sebagai gaya normal atau gaya aksial. Coba, ada yang dibingungkan lagi setelah penjelasan tadi? Gimana Kevin? Oh berarti ini ya Pak ya apa? Penghitungannya itu patokannya dari tumpuan yang umpama kita memasang beban itu tumpuan bawahnya atau yang tumpuan jepitnya itu ya Pak? Sebenarnya dia itu nggak butuh tumpuan pun andai kata ada aksi dan reaksi, sehingga kalau kita punya objek, kemudian ada dua interaksi P yang bekerja, itu udah dikatakan adanya gaya normal atau gaya aksial. Jadi kayak sepanjang balok, nggak perlu ada tumpuan, kemudian di titik dalamnya balok itu tadi ada dua buah P yang ada di sana, itu udah dikatakan sebagai gaya normal atau gaya aksial juga. Jadi nggak melulu harus ada tumpuan. Kalau ini saya tunjukkan ya, ini milik kakak tingkat, jadi kakak tingkat kalian itu juga sedang belajar mekanika bahan. Coba ya. Nah, ini dari Word, saya buka. Kalau di sini kita punya sebuah balok, kemudian ada dua N bekerja dari sisi kanan dan sisi kiri. N ini dapat dikatakan sebagai gaya normal atau gaya aksial. Tekan. P2 dan P3 yang diproyeksikan terhadap bidang datarnya, yang sudutnya ini adalah alfa 2 dan alfa 3, itu juga membentuk gaya aksial atau gaya normal. Jadi tidak peduli dengan tumpuannya sih. Jadi gaya-gayanya yang diperhitungkan. Seperti itu. Jadi sejatinya balok ini tuh punya wujud loh ya, nggak cuma garis gini. Jadi kalau kita lihat itu
Bisa wujudnya kotak atau wujudnya itu lingkaran. Nah, tapi kalau di konteksnya mekanika statis tentu, ini sekarang kita belum memperdulikan wujudnya bangunannya itu apa. Nah, nanti kalau di mekanika bahan, teman-teman itu sudah tahu ini objeknya wujudnya apa. Jadi misal kalau di punyanya kakak tingkat ini wujudnya profil IWF. Jadi profil IWF itu wujudnya kayak gini. Bisa dilihat ya di sana ya. Jadi wujudnya kayak I. Wujudnya kayak I seperti ini dari baja. Kemudian nanti di mekanika bahan tuh teman-teman memperhitungkan dan menganalisis penampangnya ini apakah kuat sih nahan beban yang bekerja. Kalau di mekanika statis tentu tuh belum sampai konteksnya teman-teman menilai apakah material kuat atau enggak. Nah, kalau di mekanika statis tentu tuh cuma mengeluarkan reaksi sama gaya dalamnya. Nah, di mekanika bahan itu teman-teman menentukan materialnya itu apa sehingga kuat menahan beban yang bekerja tadi. Gimana? Berarti cuma terhadap apa? Luas penampangnya aja ya, Pak? Iya. Oh. Iya. Kalau di mekanika bahan luasannya dipakai. Kalau di mekanika statis tentu luasannya belum dipakai. Jadi kalau di mekanika statis tentu ngomongnya masih beban sama gaya. Tapi kalau di mekanika bahan teman-teman nanti sudah menganggapnya itu tegangan. Berarti tegangan itu sudah mengkonversi beban menjadi turunannya. Jadi itu lebih general lagi gitu loh. Tapi hitungannya jauh lebih rumit juga. Ya, teman-teman di sini berarti harus fondasi pemahamannya diperkuat lagi ya, karena di struktur kurikulum sebelumnya itu mekanika bahan di semester 2. Kalau teman-teman di mekanika bahannya semester 1, nah itu berarti kayak ada 2 beban jalan bareng, tanggung jawabnya lebih besar. Jadi nanti bisa, ya kalau ada irisannya antara Mekban dan Mektek, bisa disampaikan di Mektek ya nggak masalah. Nanti insya Allah saya bantu, soalnya saya juga ngajar mekanika bahan. Baik, Pak. Yap. Baik, sudah ya. Iya, Pak. Terima kasih. Baik, begitu teman-teman untuk sesi malam ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Next time untuk bergabung saya ingatkan kembali menggunakan link yang sama di header kelasnya teman-teman. Header untuk TBK, header untuk mekanika statis tentu itu beda. Jadi harap dicermati. Kemudian untuk partisipasi di sini nanti teman-teman tidak perlu khawatir, ini sifatnya tidak wajib. Jadi ini tentatif. Jadi kalau punya waktu silakan join, nggak ada waktu ya nggak ada kewajiban untuk join karena teman-teman kan juga punya kesibukan dan jadwal masing-masing. Seperti itu. Nanti setelah ini nggak usah deh. Silahkan saat ini chatnya kosong di tempat saya, mungkin tempat kalian masih penuh. Yang presentasi tadi untuk menuliskan nama dan NIM, kemudian memberikan pertanyaan dan menanggapi juga diberikan nama dan NIM serta offering ya. Saya kasih waktu 1 menit sebelum kita akhiri. Nanti saya record untuk selanjutnya saya buatkan Google Form aja. Untuk saat ini nulis manual. Namanya lengkap. Baik, sudah semua? Ada yang belum? Kelasnya? NIM? Baik, saya rasa sudah semua ya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.